Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Semoga selalu sehat dan juga diberikan kelancaran dalam semua aktivitasnya setiap hari. Teman-teman, banyak permasalahan di Indonesia yang memang menghambat kemajuan perkembangan Indonesia sebagai negara maju. Hal ini tentu tidak dipandang sebelah mata oleh Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya adalah kinerja banyak sekali BUMN Indonesia yang terkesan kerja lambat, boros anggaran. Itu memang sudah bukan rahasia lagi di mana BUMN mayoritas bukan menguntungkan tapi malah merugi. Kita bisa lihat saja teman-teman, ini ada Pertamina, PLN yang notabene-nya kita bayar cash. Tapi kenapa dalam laporan tiap tahunnya selalu merugi? Hal ini tentu ada permasalahan, apakah kurang ini pengelolaannya ataukah ada korupsi berjamaah. Tentu permasalahan-permasalahan ini harus diselesaikan. Bukan permasalahan yang simple teman-teman, tapi mungkin saja ini perlu waktu yang lama, bertahun-tahun. Dan hari ini teman-teman, Pak Prabowo menegaskan bakal segera membereskan semua BUMN bermasalah agar jalan Indonesia menjadi negara maju bisa makin mudah. Hal ini teman-teman disampaikan langsung oleh Pak Prabowo yang sangat emosi melihat banyak sekali dirut-dirut BUMN yang hidup sangat mewah, menghambur-hamburkan uang negara, tapi BUMN yang dipimpinnya itu malah rugi. Lalu bagaimana langkah Pak Prabowo untuk menyelesaikan permasalahan ini? Apakah dengan mencopot, mengganti semua karyawan, semua pimpinan BUMN tersebut, atau mungkin lebih ekstrim lagi menutup BUMN yang memang sudah tak terselamatkan dengan salah satu ya ini teman-teman, salah satu cara yang revolusioner yaitu Dan Antara. Apakah ini bisa menyelesaikan permasalahan BUMN? Kita mending simak dulu saja pernyataan langsung dari Presiden Prabowo Subianto terkait permasalahan-permasalahan akut BUMN Indonesia. Kita simak video selengkapnya. Ini mempertebal keyakinan saya bahwa pemerintah modern harus efisien, harus kerja cepat, harus fleksibel, kenyal, dan tidak boleh bertele-tele dengan peraturan. Peraturan penting untuk mengawasi, mengendalikan, dan mengamankan. Tapi peraturan yang dibuat hanya untuk mempertahankan kekuasaan sektoral dan hal-hal yang terlibat dengan vested interest, dengan kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak semata-mata untuk kepentingan rakyat, harus kita tinggalkan. Dan saya bertekad untuk saya bekerja keras untuk mengurangi regulasi-regulasi yang tidak masuk akal. Saudara-saudara, dengan prioritas demikian baru kita wujudkan yang akan kita wujudkan. Karena itu saya hargai Menko Infrastruktur. Saudara menangkap masalah yang kita hadapi, saudara menangkap strategi saya. Prioritas untuk itu, infrastruktur sekarang saya mengundang sektor swasta dari dalam negeri dan luar negeri untuk ikut terlibat dalam pembangunan infrastruktur kita sebesar-besarnya. Sebesar-besarnya. Saya akan mengakui, saudara-saudara, saya percaya dengan peranan negara yang kuat untuk intervensi, mengatasi kemiskinan, mengatasi kelaparan, memperbaiki pendidikan. Saya percaya dengan intervensi negara yang kuat. Saya juga tahu bahwa di bidang-bidang tertentu, terutama di bidang konstruksi pembangunan fisik, sektor swasta dan juga sektor swasta internasional sering lebih modern, lebih efisien, dan dapat mencapai prestasi tepat waktu dengan menghemat anggaran yang besar.
harus kita akui. Seringkali BUMN ini merasa kalau dia kerjanya lambat tidak apa-apa. Kalau nanti dia boros tidak apa-apa. Karena ada Menteri Keuangan yang akan apa istilahnya PMN apa ini PMN ini? Ya kan? Kalau kita tanya perusahaan-perusahaan besar internasional dan dia ada nggak PMN? Jadi justru karena kita butuh sekarang mitra-mitra yang efisien, mitra-mitra yang modern teknologinya, saya arahkan bahwa infrastruktur sekarang peran swasta harus lebih besar. Saudara-saudara. Tapi untuk swasta dari dalam dan luar negeri tertarik, pemerintah harus mempermudah pekerjaan mereka. Jadi saya menyambut baik tadi apa itu pusat-pusat atau kantor-kantor memfasilitasi semua proyek, dibantu, diamankan, dijaga supaya tidak terganggu rencana besar pembangunan tersebut. Itu strategi kita mengundang, dan saudara-saudara, pemerintah Indonesia juga sekarang merasa kita lebih kuat dengan efisiensi yang kita lakukan di awal administrasi saya, di awal pemerintahan saya. Dengan efisiensi yang kita lakukan, ternyata kita bisa menghemat banyak uang, cash, dan uang itulah sekarang kita pakai sebagai dana investasi kita. Sehingga kita sekarang berani, kalau kita undang kerjasama dengan swasta atau dengan asing, kita berani, pemerintah akan ikut berapa persen. Dan bukan minta saham kosong, tapi kita ikut serta dengan uang yang nyata, uang yang real. Saya kira itu akan memberi comfort kepada semua mitra-mitra dari luar negeri. Saudara-saudara sekalian, strategi besar kita demikian. Tadi sudah digarisbawahi beberapa elemen. Saya ingin emphasize, saya ingin garisbawahi salah satu proyek infrastruktur yang sangat strategis, sangat vital bagi kita, merupakan suatu mega project, tapi harus kita laksanakan adalah Giant Sea Wall, tanggul laut. Ya teman-teman, barusan kita telah mendengarkan pernyataan lengkap dari Presiden Prabowo Subianto yang memang dengan tegas menyebut BUMN, mayoritas BUMN di Indonesia ini lambat kerjanya, boros anggarannya, bukan menguntungkan tapi malah merugikan. Ini kalau saya jadi Menteri BUMN, aduh rasanya sudah tak punya wajah. Pak Erick Thohir sudah kekuasaannya mungkin makin diperkecil karena ana dan antara dikritik habis-habisan di depan para menteri, para pejabat-pejabat media-media yang lain. Mungkin ya Pak Erick mungkin mundur saja, fokus ngurus bola ya, yang kemarin juga kalah dibantai teman-teman kita oleh Jepang. Mending fokus saja satu-satu nih Pak Erick, jangan semua diurus, akhirnya ya semua nggak keurus juga. Gimana menurut kalian teman-teman soal pendapat atau pandangan Pak Prabowo terkait ini? Banyak sekali BUMN Indonesia yang harusnya mencontoh perusahaan-perusahaan swasta yang bergerak dengan sangat efisien, bergerak dengan sangat cepat mengikuti perkembangan zaman. Bukan saja teman-teman ini bekerja sesuai SOP dengan peraturan yang beribet, PMA lah dengan aturan-aturan yang dibuat-buat, sehingga investasi juga lambat masuk karena terlalu banyak, terlalu rudet lah pengurusan pengusaha di Indonesia. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar, kita bakal diskusikan bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.